Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yatma'u an azid. Kemudian dia ingin sekali menambahnya. Ini salah satu watak dari ayahnya Khalid bin Walid. Ketika Allah mengatakan, aku beri dia kekayaan yang melimpah, anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku beri dia kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali menambahnya. Jadi keinginan ayahnya Khalid bin Walid ini adalah ingin terus menambah kekayaan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ini adalah salah satu watak manusia yang tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Baginya kerugian itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Kerugian itu adalah sesuatu yang harus, kalau bisa, dia inginkan kerugian itu bagaimanapun caranya tidak menimpa dirinya, sehingga orang-orang semacam itu akan menghalalkan segala cara. Padahal di dalam hidup itu selalu berputar. Tidak mungkin kita terus mengalami keuntungan dalam hidup. Itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Dan watak ayah Khalid bin Walid ini yang ingin terus menambah kekayaannya adalah bagaimana ini dia bisa menambah kekayaannya jika penyembahan kepada berhala ini akan dihapuskan oleh Muhammad. Yang sekali lagi klaim yang paling kuat di dalam keputusan Muhammad untuk menghapus 360 berhala kaum jahiliyah adalah karena bapak moyang dari Hajar Aswad itu membelah patungnya Namrud. Bagaimana mungkin bapak moyang dari Hajar Aswad itu bisa senang, bisa bahagia ketika melihat Hajar Aswadnya dikelilingi oleh berhala-berhala yang dulu dia penggal. Dan sampai kapanpun klaim Muhammad itu tidak bisa dipungkiri oleh kaum Arab jahiliyah. Karena sekali lagi, jika kita menilik sebagian ahli tafsir yang mengakui bahwa Islam itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad, adalah mereka juga meyakini bahwa sesungguhnya itu tauhid itulah yang paling berhak untuk ditancapkan di Hajar Aswad, sehingga kemudian ketika kefitrahan tauhid itu terganggu oleh penyembahan berhala, mau tidak mau mereka sebenarnya itu walaupun hatinya suka tidak suka, secara nurani itu mereka sebenarnya menerima. Namun ketika semua hati nurani itu, penerimaan terhadap hati nurani itu ditutupi oleh kepentingan ekonomi. Hal ini yang sangat apa ya istilahnya ya, kalau untuk kaum awam itu sangat ditutupi rapat-rapat sirah seperti ini. Padahal sebenarnya adalah kepentingan ekonomi itu yang dibela oleh kaum kafir Quraisy. Mereka sebenarnya tidak peduli dengan berhala-berhala mereka, sumpah. Yang penting walaupun tidak bisa menyembah berhala lagi, Muhammad, bisa nggak kita nih masih untung? Itu sebenarnya. Dan hal-hal semacam itu bisa dipikirkan oleh Abu Sufyan. Adalah ahli politik yang memang benar-benar dia tidak mementingkan apa-apa selain mementingkan win-win solution. Makanya di dalam sirah tafsir Sunni itu Abu Sufyan itu tergolong orang yang terselamatkan. Karena setelah masuk Islam dia kemudian membela Islam. Karena dia mendapat keuntungan juga dari Islam. Dan hal itu sangat dipahami oleh umat Syiah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Abu Sufyan itu bagi umat Syiah adalah benar-benar bukan atas dasar dia untuk memeluk Islam, bukan. Karena atas dasar kepentingan dia untuk bagaimana dia bertahan hidup. Kepentingan ekonominya tercapai. Lain lagi ahli politik cere-cere semacam Abu Lahab, Abu Jahal yang di bawah-bawahnya itu. Itu ibarat mereka itu semacam bidak catur itu prajurit
bidak catur yang paling rendah. Karena kedengkiannya kepada Muhammad, syiriknya kepada Muhammad, iri hatinya Muhammad menutupi pola pikir rasionalitas yang tidak bisa dipikirkan oleh Abu Sufyan. Dan ayah Khalid bin Walid ini di tengah-tengah. Dia tidak terlalu bodoh seperti Abu Lahab, juga tidak terlalu pintar seperti Abu Sufyan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana pergerakan ekonominya ini terus berjalan sehingga dia terus menambah kekayaannya dari hari ke hari. Bagi seorang pengusaha itu suatu hal yang wajar watak semacam itu. Bukan dikatakan seorang pengusaha jika tidak ada di pikirannya itu untuk terus menambah keuntungan, dan keuntungan. Namun di dalam Islam diajarkan bahwa menambah keuntungan itu perlu engkau lakukan asal benar-benar dilandasi oleh itikat baik, niat baik. Bukan sebatas engkau hanya ingin merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, mencemooh orang lain. Sehingga engkau ketika di atas, engkau tidak merasa bahwa engkau itu sebenarnya dibantu oleh yang di bawah. Sehingga akhirnya tuh yang apa yang dipikirkan Namrud, apa yang dipikirkan Fir'aun itu bisa dimasuki oleh orang semacam itu. Dia merasa kekayaannya itu atas jerih payah dia sendiri, atas keringat dia sendiri, padahal tidak seperti itu. Watak-watak ayah Khalid bin Walid ini kalau diperkirakan itu bisa mencapai 80% dari musuhnya Muhammad itu seperti itu. Bagaimana ini kita bisa merestui Muhammad untuk tidak menyembah berhala lagi? Sementara ketika hal itu terjadi, kita akan jadi miskin, kita tidak akan dihargai oleh orang-orang lagi, kita tidak akan diakui kebangsawanan kita lagi. Padahal kalau mereka mau berpikir sejenak untuk menutup hawa nafsunya, untuk menutup syahwatnya sejenak saja, mereka pasti akan mengerti. Sehingga apa yang dikatakan Allah, ketika engkau menghadap kepadaku wahai manusia, engkau baru sadar, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Itu yang akan dikatakan oleh mereka yang sedang menghadap pintu neraka, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Karena pilihan-pilihan mereka yang salah. Jadi klaim bahwa seluruh manusia itu ditakdirkan oleh Allah, jahatnya, baiknya, buruknya itu sekali lagi di dalam kuliah itu tidak dibenarkan. Allah takdirkan seluruh manusia masuk surga. Tidak ada satupun yang Allah ditakdirkan untuk tidak masuk surga. Ya, sekali lagi nih, Allah mentakdirkan seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir kiamat, manusia terakhir entah siapa, itu seluruhnya masuk surga. Ketika dia bisa masuk neraka itu bukan takdir dari Allah. Itu atas nasib buruknya sendiri, atas pilihan-pilihan hidupnya sendiri. Sehingga ketika engkau melihat orang jahat, engkau tidak berpikir, oh dia jahat karena Allah, oh dia membunuh karena Allah. Tidak, itu karena pilihan dia sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi. Sehingga kita ini dalam hidup tidak seperti orang polos, orang bego, orang tolol. Ya sudah, Islam miskin ya miskin. Memang karena Allah menyuruh kita miskin ya miskin. Oh tidak, karena aku tidak mau belajar. Karena kau selalu menyesatkan mazhab orang lain, karena kau selalu mendengki orang lain, karena kau selalu berpikiran buruk terhadap mazhab orang lain, makanya kau miskin, makanya kau tolol, makanya kau dihinakan oleh kehidupan. Begitu. Jadi sekali lagi di dalam ayat ini Allah sangat geram terhadap ayah Khalid bin Walid yang kerjanya sehari-hari itu terus memikirkan bagaimana rencana Muhammad ini untuk memusnahkan berhala ini tidak tersampai, tidak terjadi. Karena watak-wataknya itu, watak pengusaha itu yang sangat melekat di dalam dirinya. Dia harus terus menambah kekayaan entah bagaimana caranya. Namun dia tidak sepintar Abu Sufyan dalam hal berpolitik. Namun dia juga tidak sebodoh Abu Lahab dalam hal berpolitik. Dia itu di tengah-tengah, dan orang semacam itu sungguh banyak di kalangan Arab Jahiliyah yang menjadi barisan kaum kafir Quraisy. Makanya Allah sekali-sekali tidak pernah dia itu mengatakan di dalam Al-Quran itu hal yang tidak bermanfaat, hal yang mubazir. Cukup satu saja nih, ayah Khalid bin Walid aku ceritakan Muhammad, agar menjadi pelajaran kepada seluruh umat manusia.
Alhamdulillahirabbil alamin.